Menyaksikan. Nakoro dan Tikar Ajaib oleh Arni Jenny Taluji. Di sebuah desa yang bernama Kolorae, Kabupaten Saburai Jua, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga tersebut sangat sederhana, namun mereka sangat bahagia. Si ayah bernama Marade, dia seorang pengrajin tikar, dan si ibu bernama Nadimu, dia seorang penjual gula lontar. Suatu hari, ketika Nakoro sedang Salam memotong... ganteng. Iya manis. Mereka memiliki dua orang anak perempuan. Anak pertama bernama Nakoro dan anak kedua bernama Nadope. Warna? Suatu hari, ketika Nakoro sedang memotong daun lontar, ia dikejutkan dengan seorang wanita tua. Wanita itu adalah jelmaan Dewi Hutan. Dewi tersebut berkata kepadanya, Dor, siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Aku adalah Dewi Hutan. Hai anak muda yang cantik, sedang apa kamu di sini? Aku sedang membuat tikar untuk Dewi. Aku sedang membuat tikar untuk orang tuaku, Dewi. Jika tikar itu sudah selesai kau buat, untuk apa tikar itu? Tikar ini akan kami jual. Dan hasil dari jualan itu akan dipakai untuk beli makanan. Seperti ikan tongkol, ikan sardin, sayur kangkung, dan lain-lainnya. Apakah kamu mau aku bantu? Jika kamu mengayam tikar ini untukku, aku akan memberikanmu makanan yang tak akan pernah habis. Wah, kira-kira apa syaratnya? Syaratnya, setiap pukul 2 malam, kamu harus menganyam tikar sendiri di hutan. Dan pada bulan purnama, kamu harus membentangkannya di ladang. Setiap upah yang kamu dapat, yakni sorghum dan kacang tanah yang tak akan pernah habis. Wah, baik sekali kamu, Dewi. Nakoro nak Dewi boleh? Ih, tak nak. Baiklah Dewi, aku akan mengerjakan tikar itu dengan baik. mendengar hal itu, Nakoro sangat senang. Ia pun menyetujui syarat tersebut. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Ela ketanga ama. Ina buntiana Ina tambah cantik saya. Sudah Ina sayang. Buntiana. Baik, sudah ama. Nanti ama tambah empeng. Ina, mari makan sirip pinang dulu. Orang sabu tuh bisa makan sirip pinang. Ina, ini tak lalu, sa. Ayah, ibu, Nadope. Hai kakak. Aku baru saja bertemu sama Dewi Hutan. Si Dewi menyuruhku untuk membuat tikar setiap pukul jam 12 malam. Dan pada bulan purnama, aku harus membentangkan tikar itu di tengah ladang. Dan hasil dari tikar yang kubuat, aku mendapatkan makanan yang sangat banyak. Apakah kamu menanyakan konsekuensinya jika kamu melanggar syarat tersebut? Aduh ayah, aku lupa. Lalu aku harus bagaimana ya? Kamu bisa diam tidak? Ya sudah, kerjakan saja apa yang disuruh. Baiklah ayah. Menjelang tengah malam, ketika semua tertidur, Nakoro menuju hutan dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk menganyam tikar. Sesampainya di sana, ia langsung memulai menganyam tikar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara makhluk gaib. Hai Nakoro. Siapa kamu? Lepaskan aku! Lepaskan! Siapa kamu? Aku adalah Dewa Hutan. Apa? Dewa? Mau kamu saja kan berbuat? Lepaskan! Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang membuat tikar untuk Dewi Hutan. Untuk apa tikar itu? Tidak tahu, aku hanya mengerjakannya saja. Lebih baik kamu pulang sekarang dan berhenti mengerjakan tikar ini. Halah, bacot! Namun Nakoro tidak mengindahkan perkataan Dewi Tanah. Justru ia semakin fokus pada pengerjaan tikar tersebut.
Dewi Tana menjadi marah karena perkataannya tidak didengar. Kemudian ia berkata, Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan menyesal. Aduh, Maiku kemudian rusak dia gara-gara membuat kamu. gempa di sekitar Nakoro. Tidak sampai di situ, Dewi Tana mengirimkan belatung yang keluar dari dalam tanah dengan tujuan membuat Nakoro takut. Namun ia gagal menakutinya. Untung saja aku tidak takut. Tak terasa pagi menjelang, suara kokokan ayam menandakan sang fajar telah bangkit. Sudah Dewi pagi. Tana pun menghilang, begitupun semua sihirnya. Untung saja sudah pagi. Kalau tidak, semalam aku sudah dimakan sama dewa setan. Hari pertama selesai, Nakoro pun pulang bersama tikar yang dianyamnya. Kur, mbek. Ina, Nadope, Iya, Bapak sayang. mari kamu pergi timba air dulu. Jangan kamu hanya urus kasih makan kambing dengan babi saja. Kan di situ ada Mama. Jadi anak jangan terlalu pemalas. Kerjakan saja memangnya kenapa? Babanting, nanti kaki Supata baru berteriak. Mama, mama, mama. Sesampainya di rumah, diceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Bisa. Aduh, kakak nggak lihat apa aku lagi ambil air? Kakak nggak lihat apa aku lagi ambil air? Kamu juga ukurannya mini sekali. Ambil air lagi kenapa? Adik-adik melawan sama kakak. Ayah, ibu. Iya, nah ada apa? Timaiku rusak dari tadi nih. Aduh. Aku baru saja bertemu sama Dewi Tana. Si Dewi menyuruhku untuk berhenti mengerjakan tikar itu. Tetapi aku tidak mau. Hah? Ada dewi lain lagi? Iya, ya. Dewi hutan, Dewi tanah, Dewi persik, dan dewi-dewi lainnya. Lalu, Dewi itu mengatakan apa padamu? Si Dewi menyuruhku untuk berhenti mengerjakan tikar itu. Karena aku tidak mau, ia membuat gempa di sekitarku. Ia membuang belatung. Untung aku kuat. Inae, lebih baik kamu berhenti saja mengerjakan tikar itu. Papi takut kamu kenapa-kenapa. Iya, Inae. Masalahnya kalau kamu kenapa-kenapa, memangnya kenapa? Namun hal tak terduga dikatakan oleh adiknya Narope. Kakak, saran aku lebih baik kakak ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Dewi Hutan. Kan namanya saja sudah Dewi, pasti punya kekuatan super dong. Dan pasti si Dewi Hutan punya alasan mengapa dia menyuruh kakak. Dan jika kakak melakukan hal tersebut, kita tidak akan kelaparan lagi. Itu ayah, makanan dapur kita takkan pernah habis. Mendengar perkataan adiknya, Nakoro pun setuju. Sehingga tekadnya bulat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena tak bisa dinasehati lagi, ayah dan ibunya hanya pasrah dan berdoa kepada Deo agar anak mereka selamat dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Waktu terus berjalan, setiap malam Nakoro melakukan tugasnya dengan ujian yang didapatinya. Tanpa terasa, tinggal sehari lagi bulan purnama. Tikarnya pun hampir selesai. Kemudian datanglah Dewi Hutan menemuinya. Dia berkata, Hei Dewi, aku hampir terkuju. Nakoro, tikar yang kamu kerjakan hampir selesai. Aku tunggu tikar ini esok pukul 11 di ladang ya. Siap. setelah berkata demikian, sang Dewi pun menghilang dari pandangannya. Ia pun melanjutkan pekerjaannya. Namun karena kelelahan, ia tertidur. Hah? Mana kakakku?
Dewi Tanah melihatnya, kemudian mengambil tikar tersebut dan hendak membakarnya. Dia sedang tertidur, saatnya aku mengambil tikar ini. Ketika ia hendak mengerahkan tenaganya untuk membakar tikar tersebut, Nadope pun merampas tikar itu dan melarikan diri menuju Nakoro. Kakak, bangun kakak. Bangun. Ada dari pedang hampir tapoa. Kakak bangun. Ada apa, Nadope? Tadi Dewi Tanah datang dan tadi kakak tertidur. Itu maksudku. Kakak tertidur? Iya kak. Dan tadi Dewi Tanah datang dan hampir membakar tikar yang sudah kakak buat. Apa? Tikar hampir dibakar oleh Dewi Tanah? Iya kakak. Macam-macam sisitan itu. Lalu, kakak harus buat apa sekarang? Ya kakak harus mengerjakan pekerjaan kakak sekarang. Baiklah. Nakoro pun bangun dan melanjutkan pekerjaannya. Namun Dewi Tanah yang marah mendatangi mereka kemudian menyerang Nadope. Nadope! Ih, aku Nakoro. Dia Nadope. Salah orang. Kamu salah orang. Salah orang. Jadi, kamu yang Nadope? Rasakan ini. Tidak, adekku. Ketika dia hendak menyerang Nakoro, Dewi Hutan pun datang membelanya. Sekarang adalah giliranmu. Hentikan. Seorang aku diginiin. Dewi, pukul dia. Ketika tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok, tanda pagi telah tiba. Dewi-dewi tersebut menghilang. Nakoro pun selamat dari serangan Dewi Tanah. Namun Nadope belum sadarkan diri. Ganes, maaf. Untung saja sudah pagi dan si Dewi itu sudah jalan. Aduh, kalau tidak aku sudah mati bersama adikku. Adek, bangun, jangan pingsan lama-lama. Ayo cepat. Aduh, rumah kita jauh sekali. Aku sudah capek. Aduh, oh ini ayah, ibu, ini anakmu. Nakoro, ini Nadope kenapa? Oh, ibu, dia dipukul sama Dewi Setan. Aduh. Adek. Nadope, bangun sudah enak. Nanti siapa yang timba air lain? Nadope, anakku. Ayah sungguh minta maaf nak. Sebenarnya ayah yang berada di posisimu saat ini. Adek. Sudahlah ayah, jangan menangis terus. Kita harus fokus merawat anak kita. Lalu bagaimana denganmu nak? Apa yang harus ibu lakukan untukmu? Ibu cukup berdoa saja untukku, ibu. Adek, ayo bangun. Jangan Malam pingsan tiba, terus. Nakoro menuju padang dan hendak melakukan apa yang diperintahkan sang Dewi. Ketika ia sedang membuka tikarnya, sang Dewi pun menampakkan diri, kemudian berkata, Nakoro, Halo Dewi. Nakoro, terima kasih karena telah mengerjakan tikar ini untukku. Aman saja Dewi. Kalau aku boleh tahu, untuk apa tikar ini kubuat? Tikar ini adalah saranaku untuk terbang ke langit. Sayapku dipotong akibat pertengkaran dengan Dewi Tanah. Hah? Pertengkaran sama Dewi Tanah? Iya, Lalu, mana janjimu itu? ketika mendengar pertanyaan Nakoro, ia pun tersenyum dan memberi sebuah batu giok kepada Nakoro, kemudian berkata, ambillah batu giok. Hah? Guys, lihat guys, sundal. Anggap saja ini batu giok.
Baiklah Dewi, aku pergi ke ayahku dulu ya. Mana ayahku ini? Mendengar hal itu, Nakoro sangat senang. Ia pun berlari menuju ayahnya yang berada tidak jauh darinya. Ke sana. Ayah, Nakoro dan ayahnya berpelukan sambil melihat sang dewi yang telah terbang menggunakan tikar tersebut. Dadah Nakoro. dah Dewi, jangan kangen aku ya. Ayah pegang. Batu giok ini sudah ada di tangan kita. Sekarang makanan dapur kita takkan pernah habis. Batu giok ini aneh nak, bentuknya seperti sendal. Ayah, kan kita lagi bermain peran. Anggap saja ini batu giok ya. Oh iya nak. Ketika dalam perjalanan pulang, Nakoro dan ayahnya dihadang Dewi Tanah. Mau kemana kalian? Ayah, aku takut ayah. Jangan nak, ayah harus lari. Ayahnya yang kaget tak mampu berkata apa-apa. Ia memeluk anaknya sambil menangis histeris. Ina, Nadobe, Nakoro ayah. Nakoro. Nakoro pun mati dan meninggalkan batu giok ajaib untuk keluarganya. Ina bagus sudah, drama sudah habis. Oh. Pesan moral dari cerita ini adalah 1. Pikirkanlah segala konsekuensi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. 2. Jangan mudah tergiur dengan tawaran duniawi. 3. Jangan mau jadi tulang punggung keluarga. Bercanda. 4. Jangan mengabaikan nasihat orang tua sebelum semuanya terlambat. Sekian dari kami. Aduh, kayaknya anak ini terlalu aktif ya. Kayaknya mereka Terlalu tadi aktif. sebelum datang. Iya. anak kuno. Ina kuno. Ya. Oh iya, iya. Kayaknya mereka sebelum datang Dikirim tampil dari tadi. Sabu kak kayaknya. Mereka itu kayaknya tadi minum gula sabu campur morinaga. Jadi aktif semuanya. Aktif betul sekali ya. Iya. Terlalu Oke. aktif. Di sini Iya. ada papanya Menadope ada ya. Ada, Nakuno ada, juga. ada. Nakunu, Nadope, apalagi? Iya. Namone. 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 Iya. Na ina. Iya. Iya, kita juga mau sapa yang dari Sabu Raijua. Selamat Mana? malam. Dari Ya. Sabu Reju, orang Sabu itu buat kangen ya. Buat kangen, Iya. tapi hati-hati. Manisnya susah dilupakan. Manisnya susah Iya, dilupakan. karena Ya. gula sabunya lengket. Lengket ya, kental sekali. Ya, Oke. oke. Aha. Masih bersama saya Ferdi Fernando. Sama saya Heni dan Dan juga juga kami. saya Riko. Iya. Iya, kita